Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Rumaiso TV yang semoga Allah senantiasa berkahi, kita bersyukur pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa jam 8 malam kita standby lagi untuk menampung pertanyaan dari para subscriber yang subscribe channel ini. Baiknya sih subscribe ya, karena nanti ada notifikasi, siapa tahu ada perubahan jadwal, ada jadwal baru, ada kajian penting. Biasanya kita sudah upload dulu infonya di dalam bentuk thumbnail di channel YouTube Rumaiso TV, sehingga orang-orang nanti pada tahu jadwal hari ini itu apa. Biasanya malam kita sudah upload untuk kajian-kajian hari ini. Itu sudah ada infonya, jadi Anda bisa subscribe, itu lebih aman ya. Di samping bisa nyebarkan juga video-video yang ada di sini, sampaikan pada yang lainnya. Walaupun memang rata-rata video kajian berat sih, dari sisi filenya itu durasinya panjang, videonya durasinya panjang, namun tetap Anda bisa manfaatin untuk ilmu. Namun memang sejak dulu saya tidak bersedia kalau video saya itu dipotong-potong, karena nanti orang tidak bisa mengambil ilmu secara utuh dan ada yang salah paham. Jadi memang tidak diperkenankan video di Rumaiso TV untuk diambil potong-potongannya, kecuali yang Rumaiso TV itu buat. Anda yang ingin manfaatkan silahkan, monggo sekali, kami sangat senang untuk menyebarkan video-video yang ada dengan menyebarkan link-linknya dan sampaikan pada yang lainnya untuk berlangganan. Baik, saya bahas sedikit tentang buku. Sekali lagi saya sudah sebutkan di link ya, yang baru masuk, lihat komentar di Rumaiso TV itu ada download buku. Jadi segera download bukunya, fikih puasa untuk anak ya. Itu berisi fikih dasar. Sebenarnya tidak untuk anak saja sih, untuk dewasa juga. Dan manfaat sekali karena kami buat ringkas, dan memang tujuan untuk orang tua supaya bisa mendidik anaknya dengan fikih yang disebutkan dalam buku ini. Buka dari halaman 31 ya. Di bawah kan ada nomor halamannya. Di sini dibahas yang mendapat keringanan tidak puasa. Kemarin kita bahas hari dilarang puasa. Sekarang materi ke-14. Yang mendapat keringanan tidak puasa. Maaf, saya minum dengan tangan kanan ya ini ya. Di kamera itu terlihat mirror ya, jadi jangan ada yang komentar lagi di bawah saya minum dengan tangan kiri. Saya nggak biasa minum dengan tangan kiri, sudah kebiasaan saya itu dengan tangan kanan. Ini karena kameranya mirror. Ada yang tanya di awal, Ustadz, ini bagaimana adab ketika mendengar kajian via live streaming? Apakah boleh sambil santai, pakai celana pendek dan sambil tiduran? Ya sah-sah saja sih, tapi asalnya ya duduk yang baik, menyimak. Kalau bisa ya mencatat kalau ada ilmu-ilmu baru sambil melihat dengan baik. Gitu kan adab ya. Jadi walaupun santai di rumah, kita bisa sambil minum gitu, bisa. Tapi tetap jaga kesantunan. Kita anggap malaikat melihat kita seperti berada di majelis ilmu di masjid gitu. Dikarenakan kita kan nggak bisa keluar gitu bebas kumpul-kumpul ya, adanya seperti ini. Jadi kalau bisa dengan duduk lebih sopan, pakaian lebih bagus ya. Lainnya kita dengar kajian langsung. Terus tentu saya sama seperti kita baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran kan nggak bebas santai-santai kayak gitu. Kita kan lagi baca kalamullah gitu. Dan di sini disebutkan nanti kalamullah, ini ilmu di sini kan ada bagiannya disebutkan kalamullah. Nah, kita bahas materi ke-14, orang yang mendapat keringanan tidak puasa. Berarti mereka ini dianggap dalam syariat itu orang yang punya uzur. Ada yang uzurnya itu sifatnya permanen, ada yang uzurnya itu sifatnya temporer. Permanen artinya terus-menerus tidak bisa puasa. Ada yang temporer, berarti cuma sementara waktu. Pertama, yang dapat keringanan tidak puasa adalah orang yang sudah tua renta. Ya. Orang yang sudah tua renta serta yang sakit berat dan tak kunjung sembuh. Sebagai gantinya adalah mengeluarkan fidyah.
Fidyahnya itu bentuknya memberi makan untuk setiap hari pada orang miskin. Ini dalilnya Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, tidak mampu berpuasa secara permanen, hendaklah dia menunaikan fidyah, diberikan kepada orang miskin. Dan berarti bentuknya makanan, bukan uang. Orang miskin dapatkan makanan, ya, jadi bukan uang. Kemudian orang miskin diberikan makanan cukup sekali saja, karena tidak disyaratkan dalam ayat tadi itu 3 kali. Dan yang disebut memberi makan berarti dikasih makan, jangan dikasih snack, jangan dikasih makanan ringan, jangan dikasih cuma minum, namun dikasih makan layaknya kita sarapan pagi gitu. Apa yang disebut makan? Nah, misalnya 1 bungkus makanan, nah itu dijadikan untuk fidyah. Cari orang miskin, jangan cari anak kos-kosan yang itu mampu, ya biasanya orang mikir itu kasih buka puasa, padahal bisa jadi dia kasih buka puasa di masjid yang situ banyak anak mahasiswa, mahasiswanya kaya-kaya, mungkin dia kalah kaya dengan mahasiswa ini. Tetapi dia ini dalam bentuk makanannya. Bisa diberikan setiap hari tidak puasa untuk yang sepuh ini, sorenya dia berikan ya jatah fidyahnya, kewajiban fidyahnya dia keluarkan. Dia cari misalnya orang miskin di sekitarnya gitu. 1 hari 1 dia keluarkan, atau dia keluarkan ya dengan nunda, kumpul semua, rapel semua, ditaruh di akhir setelah puasa Ramadan itu dilakukan, baru kemudian dia bayar fidyah saat itu. Terserah milih yang mana. Kemudian bentuknya makanan di sini ada juga pendapat yang menyatakan bisa dengan makanan mentah, tidak saja dengan makanan siap saji. Bahkan ini yang para ulama syariatkan, ya para ulama itu katakan diperintahkan dengan makanan, ya maka mereka itu ada yang anjurkan setengah sok itu sekitar 1 sok kan zakat fitrah ya. 1 sok itu jatah untuk bayar zakat fitrah. Maka kalau 1 sok dijadikan standar, kalau disuruh bayar fidyah setengah sok, berarti setengah dari 1 sok tadi, ya 1 sok itu 3 kilo. Ya 1 sok tadi 3 kilo, maka setengahnya berarti 1 sok 3 kilo atau 2,5 kilo. Kita biasanya standarnya 2,5 kilo ya. Berarti 2,5 berarti setengahnya 1/4. Nah 1/4 kilo dia keluarkan untuk 1 harinya. Tinggal dikalikan untuk 1 bulan. 1 bulan misalnya 30 hari, 30 kalikan 1/4 kilo beras dia kasih untuk makanan fidyah. Apakah boleh diawalkan sebelum Ramadan? Tidak. Tunggu ada sebabnya dulu. Dia tidak punya kemampuan untuk puasa, masuk Ramadan dulu ya. Baru kemudian fidyah itu ada. Terus yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Jika berat berpuasa. Beda halnya kalau dia tidak berat ya. Jika berat berpuasa. Sebagai gantinya adalah qadha saja jika khawatir pada keadaan diri si ibu. Namun jika khawatir pada anak, hendaklah menaikkan qadha dan fidyah sekaligus. Jadi ulama ini kan saya nukil dari fikih Syafi'i ya. Jadi kalau khawatir untuk ibunya ya, maka ya selamat datang Pak Masino, mudah-mudahan diberkahi SMA 1 jadi saya langsung nanggap gitu, maaf. Ya para ulama rinci, ya ulama Syafi'iyah terutama, kalau ini khawatir pada ibunya, berarti diri ibu ya yang wanita hamil menyusui ini ya, takut jatuh sakit, maka untuk keadaan dirinya dia layaknya dianggap sakit untuk dirinya, berarti dia tunaikan qadha. Ya, dia tunaikan qadha. Namun untuk ya yang khawatir kepada anak, bayi, janin, maka dia tunaikan fidyah dan qadha sekaligus. Maka kalau untuk yang lain dalam mazhab Syafi'i itu katakan 2, yaitu fidyah dan qadha sekaligus.
Kesamaannya apa dari dua keadaan ini? Semuanya bayar qadha. Dan ini pendapat yang dimiliki jumhur ulama. Dan ini yang saya pegang terus. Saya sarankan kepada yang hamil menyusui, terapkan ini. Bagi bapak yang dengar atau ibu-ibu yang dengar langsung, ini lebih bagus pendapatnya karena sifat wanita hamil menyusui itu bukan orang yang permanen tidak puasa lagi, bukan. Namun sementara waktu. Maka lebih aman dia mengqadha. Terus kalau khawatir pada bayinya, dia milih tambahkan dengan fidyah. Terus yang ketiga, yang sakit dan sulit berpuasa. Yang sakit dan sulit berpuasa. Sebagai gantinya adalah mengganti puasa ba'da Ramadan. Jadi dia ganti puasa. Istilah kita adalah qadha puasa. Nah, karena apa sifatnya? Yang sakit ini ya, dia bukan permanen tidak puasa, namun cuma sementara waktu, temporer. Maka kalau sementara waktu tetap ada qadha. Makanya tadi saya sebut untuk wanita hamil menyusui sama sementara waktu, qadha ada. Ini bisa jadi sakitnya itu tidak kuat puasa, bisa jadi ini sekarang ini ada yang jadi penderita COVID-19 tidak bisa puasa juga karena harus mempertahankan imun tubuh. Bisa jadi juga dia itu adalah orang yang menangani pasien sehingga butuh kekuatan imun juga. Ini bagi tim medis, dokter, perawat yang memang sulit untuk berpuasa, maka dia qadha. Nanti qadhanya ba'da Ramadan setelah wabah itu berakhir, tidak punya aktivitas berat lagi seperti saat ini. Kemudian yang keempat, ya, yang melakukan safar. Ya, yang melakukan safar. Namun dalam mazhab Syafi'i itu menyatakan untuk yang qadha puasa, untuk yang dapat keringanan untuk tidak puasa itu yang safarnya mubah. Kalau safarnya maksiat, ya, dia tidak puasa ketika itu, ya ini bukan keringanan. Ini sebagai gantinya adalah mengganti puasa ba'da Ramadan, yaitu qadha puasa. Dia mengganti puasa ba'da Ramadan atau qadha puasa. Itu musafir ya. Kalau dalam pendapat ini berarti pokoknya sekadar dia jadi musafir dan musafirnya mubah, mau berat atau tidak. Untuk safarnya tadi dia sah-sah saja tidak puasa. Namun sih amannya tetap puasa lebih terlepas dari beban kewajiban itu lebih cepat. Ya, lebih cepat terbebas dari beban kewajiban. Itu yang lebih bagus dilakukan daripada memilih tidak puasa padahal safarnya ya biasa saja. Dia pergi dari Jogja, Jakarta, flight penerbangan 1 jam, tidak ada kesulitan apapun gitu. Lebih aman kalau dia tetap ya puasa saat itu. Ya, itu yang lebih aman dalam masalah ini. Jadi para pendengar, pemirsa bisa memilih seperti itu untuk tetap puasa walaupun bersafar. Namun kalau memilih berdasarkan pendapat ini ya, untuk memilih tidak puasa tidak masalah. Asalkan catatan tadi ya, safarnya mubah. Ada catatan lagi di sini yang bisa diperhatikan kalau safarnya itu misalnya dia dari malam. Dari malam ingin sudah berdiat, besok saya tidak mau puasa ini. Dan itu masih dalam perjalanan, maka boleh dari sejak malam dia tidak puasa, paginya dia tidak puasa sampai sore hari. Namun keadaan yang kedua, jika pagi puasa, siang ya itu baru mau safar. Siang baru mau safar. Jadi jam pagi sudah sahur bahkan tiba-tiba siang hari dia itu mau safar jam 1 siang. Kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i ya tidak boleh batalkan puasanya. Mungkin di antara manfaatnya pendapat ini atau faedah keutamaan pendapat ini adalah orang tidak mudah-mudahan untuk memutuskan tidak puasa dengan alasan mau pergi safar. Ya, jadi itu dibuat persulit gitu. Oh kamu pagi tadi sudah puasa, siang ini mau pergi safar. Oh nggak bisa batalkan.
Nah itu supaya orang-orang tidak mudah-mudahan ini, saya nggak mau puasa sih hari ini lah, saya pergi safar dulu lah 85 kilo saya balik lagi. Safar itu kan 85 kilo ya, dia balik lagi gitu. Sudah, saya sekarang sudah bebas nih. Nah, enak-enakan orang seperti itu. Ini diantara manfaat memilih pendapat tersebut. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas amaliyah nanti ya. Yang puasa sudah saya anggap selesai dengan pembahasan tadi. Yang belum mengetahui pembahasan sebelumnya, cek di video sebelumnya di channel ini di playlist Fikih Puasa Ringkas bagian 1. Sudah ada penjelasan yang bagian sebelumnya dari buku saya ini. Dan untuk sholat tarawih dan membaca Al-Quran insyaallah dan itikaf kita bahas besok ya. Di jam yang sama, jam 8. Saya sekarang lanjut tanya jawab. Ya. Baik, saya lihat ini pertanyaan, Masya Allah nih ya. Apakah di dalam Islam ada yang dinamakan bid'ah hasanah? Jika ada, pengertiannya apa? Sebagian ulama menyatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk atau yang jelek. Namun kita perlu nantinya perincian. Ya, perincian mana suatu amalan tergolong bid'ah hasanah, mana suatu amalan tergolong bid'ah sayyi'ah. Dan ini perlu pemikiran orang supaya tidak bermudah-mudahan, oh ini masih hasanah nih, saya nggak apa-apa lakukan. Oh ini sayyi'ah ini, saya tinggalkan. Apa standarnya? Karena tiap orang itu beda-beda. Ini misalnya Akbar Raka ini tanya ke saya nganggap ini hasanah, jenengan itu tidak misalnya. Kita punya penilaian beda-beda nih, maka tidak ada standar baku. Nah, kelemahan pendapat ini di situ. Ditambah lagi kelemahan yang kedua, Rasulullah SAW cuma mengatakan tentang bid'ah, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Taruhlah kita setuju dengan pembagian seperti itu. Sekarang kita balik bertanya lagi, mana saja keamalan menurut ulama yang bagi seperti ini? Karena Imam Syafi'i kan bagi seperti itu ya. Mana amalan menurut Imam Syafi'i yang masuk bid'ah hasanah, mana amalan yang masuk bid'ah sayyi'ah? Jangan-jangan standar kita itu tidak sama dengan Imam Syafi'i. Padahal pembagian ini beliau yang buat, namun kita jangan-jangan salah paham dengan perkataan beliau. Nah, kalau itu saja tidak bisa kita pilih untuk pembagiannya, kenapa tidak pilih lafaz tegas yang langsung dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa bid'ah cuma satu macam, yaitu bid'ah sayyi'ah saja sudah, yaitu sabda Nabi tadi kullu bid'atin dolalah, segala bid'ah itu sesat. Ustaz, bagaimanakah adab ketika mendengar kajian live streaming tadi sudah ya? Ustaz, maaf, pertanyaan di luar tema. Mengapa Wifi dan Rumah Islam Store tidak membuka lapak di online marketplace? Banyak pertimbangan sih. Yang coba nanti kami timbang-timbang lagi. Memang sudah ada akun, ya. Nanti kami timbang-timbang lah. Memang banyak dasar dan intinya kami ingin memanfaatkan untuk market itu. Kenapa kami monopoli sendiri untuk Wifi dan Rumah Islam dan orang-orang sini yang di Gunung Kidul yang ngurus, biar sini ada lapangan pekerjaan gitu. Seandainya saya taruh untuk orang luar yang ngurus, ini kasihan warga sini tidak mendapatkan pekerjaan, itu diantara maksud pentingnya. Terus izin bertanya, apakah boleh menikah lewat online? Apa hukumnya di masa sekarang yang ada wabah ini? Bisa saja. Namun baiknya nikah resmi KUA. Insya Allah masih diizinkan saat ini, namun dengan prosedur-prosedur ketat. Ya, kalau mau bersabar ya ditunda saja dulu. Mudah-mudahan bisa sabar. Kenapa di dalam Al-Quran ayat yang artinya surga yang dibawahnya sungai yang mengalir cukup sering diulang-ulang? Apakah ada tafsirnya? Jannatin tajri min tahtiyal anhar. Surga yang dibawahnya itu ngalir sungai-sungai untuk menunjukkan ini loh nikmatnya surga. Kita itu kalau sudah ada bayangan surga itu jannat, kebun, bahwa kok ngalir sungai, wah enak sekali berarti. Ya, enak sekali seperti itu. Dan itu tanda kita semakin termotivasi.
Itu dorongan supaya kita semakin termotivasi untuk beramal sehingga bisa masuk surga, menikmati sungai di bawahnya tadi, di bawah surga. Pertanyaan lagi selanjutnya, apakah sah puasa saya jika dalam hati saya berniat seperti ini? Saya niat puasa Ramadan lillahi ta'ala. Sah puasanya. Apakah sah pula jika saya wudhu dan niat dalam hati saya seperti ini? Saya niat wudhu lillahi ta'ala. Iya sah. Namun kalau dinamakan niat dalam hati itu cuma keinginan saja, tanpa ada keinginan dengan lafaz tertentu. Mohon doa agar persalinan saya lancar dan dikaruniai keturunan yang soleh. Kapan batas akhir sholat untuk ibu saat akan menghadapi persalinan? Batas akhir sholatnya itu ketika pas melahirkan, darah keluar, itu baru darah nifas. Sebelum melahirkan, walaupun ketuban pecah atau pembukaan, baru pembukaan sekian, jika keluar darah sebelum itu dianggap itu darah istihadah. Yang tepat, ya dia baru tidak sholat lagi ketika keluar darah nifas, ketika bayi itu sudah keluar. Ada seorang karyawan, dia bekerja di salah satu pertokoan. Selain melayani jual beli instansi, juga melayani gadai riba. Dia juga seorang penulis riba di situ. Bisa jadi dia kena ayat wakatibahu, yaitu orang yang mencatat riba. Saran saya sih resign dari pekerjaan tersebut dan yakin Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik. Seperti diketahui, banyak gerak ketika sholat bisa menyebabkan sholat batal. Bagaimana dengan syekh-syekh di Mekah dan Masjid Nabawi yang sering sekali membenarkan sorban dan jubahnya ketika sholat? Karena dalam mazhab Hambali standarnya itu banyak gerak bukan hitung 3 kali. Dan kalau dalam keadaan butuh tidak jadi masalah. Namun kalau banyak gerak di luar dari kebutuhan tadi, misalnya tadi sorbannya digerak-gerakin, makruh minimal, sholat tetap sah. Saya sering freelance jadi fotografer suatu komunitas sepak bola. Bagaimana hukum kerja freelance seperti ini? Kalau foto aurat, yang difoto-foto aurat yang bermasalah, ya bisa ditimbang-timbang pekerjaannya akan kehalalannya. Namun kalau tidak ada masalah, situ sah-sah saja. Ketika ayam jantan berkokok di malam hari sekitar jam 8 malam, apakah tetap disunahkan berdoa memohon karunia kepada Allah? Iya. Karena cuma disyariatkan, saya belum cek hadis tepatnya, yaitu setahu saya cuma malam hari. Berarti kalau sudah masuk malam maka berlaku berdoa di situ. Apakah lebih baik menghindari tawaran bekerja di BI? Iya. Dan OJK? Iya, lebih aman seperti itu daripada dianggap mendukung riba. Bagaimana hukum kalau ketika adzan subuh di dalam mulut kondisinya masih ada makanan? Apa kita boleh menelannya atau dikeluarkan saja? Menurut Imam Nawawi, kondisi semacam ini dia mesti memuntahkan. Istilah orang Jawa itu dilepeh, yaitu dikeluarkan tadi yang sudah terlanjur masuk. Dan dia tidak boleh telan. Kalau dia telan, puasanya batal. Kalau memang azan subuhnya tepat waktu. Bagaimana nasib seorang yang belum pernah mengenal Islam sama sekali di akhirat kelak? Dia punya perhitungan sendiri di sisi Allah. Jika berdoa semoga saja saya dan fulan mendapatkan hidayah, apa saya didoakan serupa dari malaikat? Iya. Walaka bimisli. Sebagaimana kata Nabi SAW, kau akan dapat semisal itu. Dan bagaimana hukumnya saya berdoa demikian supaya saya dapat doa dari malaikat? Sebagian ulama itu katakan ketika mereka itu dapat kesulitan, mereka doakan orang lain dulu supaya mereka dapat doa yang sama dari malaikat juga. Ya, jadi mereka doakan orang lain sehingga mereka punya problem. Ya, mereka doakan orang lain pokoknya supaya itu ada timbal balik untuknya. Masya Allah ya, mereka seperti itu para salaf. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah. Ustaz, saya pernah membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai berangan-angan itu seperti doa. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar hadisnya. Ustaz, apakah menyentuh kemaluan, buang air, kentut saat mandi membatalkan mandi? Mandi itu menghilangkan hadas besar. Hadas besarnya berarti yang bisa membatalkan dia. Namun kalau menyentuh kemaluan, ya
baiknya tidak dilakukan, itu lebih aman. Buang air, kalau mandinya sudah sempurna ya berarti cukup wudhu saja ya. Namun tidak membatalkan mandi kalau buang air. Yang jelas kalau itu di tengah-tengah. Nah ini kalau yang tanyakan, kalau di tengah-tengah kita mandi gimana? Nah baiknya kalau di tengah-tengah kita mandi, ya ingat ya, di tengah-tengah kita mandi, ya tidak lakukan untuk nyentuh kemaluan. Kalau buang air berarti baiknya guyur air lagi dari awal. Bagaimana hukum luluran plus pijat ke salon? Aurat tetapi niat self love, bersyukur kepada Allah dan untuk suami. Mengurus rumah tangga butuh tenaga dan rileks. Sasa saja boleh luluran dan ke salon, yang penting yang menangani itu sama wanita. Nggak boleh banci ya, sama wanita. Terus mereka juga orang-orang yang bisa menjaga amanat kita, karena mungkin jadi kita auranya terbuka. Namun kalau pijat jangan sampai buka aurat. Aturannya ada ya tetap ya. Saat ketika kita mendapat nilai B saat mata kuliah lalu berjanji memberikan permen kepada teman-teman satu kelas semuanya dan belum mendapati janji tersebut, janji yang sifatnya duniawi bukan ibadah, maka sebagian ulama katakan itu tidak jadi nazar sehingga tidak ditunaikan, tidak apa-apa, minta maaf saja kalau misalnya tidak mampu, tidak masalah. Saat saya mau bertanya apa hukum tidur setelah sholat subuh? Kalau ada kebutuhan boleh, ya minimal lihat keadaan. Ya. Kalau ada kebutuhan tidak masalah di situ. Namun kalau tidak ada kebutuhan, dia cuma kehilangan keberkahan saja dalam waktu pagi. Apa hukum mengambil uang DP pembelian barang seseorang karena pembeli barang tidak sanggup membayar full tapi tanpa perjanjian sebelumnya? DP 5% dari harga rumah. Tidak masalah, DP ini tergantung ya. Kalau dari si punya barang itu merasa rugi, seharusnya dia bisa dapat pembeli lain. Namun gara-gara ada DP ini akhirnya dia tunda, ternyata nggak jadi, dia bisa ngambil itu kalau dia merasa rugi. Maka kembali ke keadaan si penjual, dia merasa rugi atau tidak untuk DP tersebut, mau dihanguskan ataukah tidak. Apakah diperbolehkan untuk membatalkan puasa karena perjalanan jauh yang disengaja? Tadi ya, saya jelaskan, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh batalkan. Apakah kelak ibu akan diminta pertanggungjawaban atas anak laki-laki yang sudah dewasa yang sama sekali tidak mau sholat, padahal sering tiap waktu sholat disuruh sholat? Orang tua cuma bisa mengajak seperti itu. Kalau anaknya sudah balik kok tidak mau nurut, dosanya dia tanggung sendiri ketika orang tua sudah ingatkan. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan toko yang menjual kitab-kitab dan pakaian muslim atau muslimah namun masih menyediakan pembayaran dengan kartu debit bank konvensional seperti BCA, dikenakan biaya tambahan? Sisi pembayaran sah-sah saja ya, memanfaatkan. Yang masalah kalau di bank itu beberapa transaksi yang riba. Ini memanfaatkan ya, saya bukan bahas kerjanya ya, bukan bahas pinjamnya ya. Jadi tidak masalah kalau saya menganggap seperti itu untuk toko menyediakan pembayaran dengan kartu debit dibandingkan dia milik dengan kartu kredit untuk pembayaran. Apa Ustaz, jika MUI tempat mengizinkan untuk melakukan sholat berjamaah dan sholat tarawih bersama, bagaimana menyikapinya? Apa tetap sholat di masjid atau di rumah saja? Nanti lihat sikon ya. Kalau di daerah aman silahkan, kalau memang tidak aman baiknya di rumah saja. Ustaz, Ana mau bertanya, di daerah Ana udah ada surat larangan karena virus corona untuk sholat berjamaah, tapi kami tetap sholat berjamaah. Baiknya tidak berjamaah kalau sudah ada surat larangan seperti itu. Karena pemerintah lebih tahu maslahat untuk rakyatnya ya. Nggak mungkin mereka ingin rakyatnya itu celaka, kena penyakit, sampai meninggal dunia. Mereka nggak ingin seperti itu. Maka turuti saja apa kata pemerintah. Ustaz, apakah kalau sholat sendirian di wabah ini masih tutup, pahalanya sama dengan berjamaah? Iya, kalau rutinitasnya berjamaah, dia tahu dapat pahala seperti itu juga. Ustaz, apa yang harus dilakukan jika terdengar suara saat sujud tapi ragu keluar dari dua rakaat? Kalau ragu-ragu berarti sholatnya tetap sah. Bagaimana batas sahur jika azan di beberapa masjid pukul 4.15 dan masjid lain 4.37 dengan alasan fajarnya pukul segitu? Baiknya ikut yang punya kemenak saja ya. Kalau kemenak itu biasanya 4.15 ya ikut 4.15 saja, lebih aman daripada ikut jadwal yang orang-orang buat baru lagi dan itu masih belum jelas juga ketetapannya. Saya sangat sulit untuk ikhlas saat bekerja karena banyaknya maksiat yang saya lakukan di sana. Dan minta saran bagaimana caranya agar saya saat resign tidak jadi menggurui. Ya keluar saja dan
Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih baik dari itu. Saya belum maksud paham tentang masalah ikhlas saat bekerja ini bagaimana ya. Belum maksud dari sisi pertanyaan si penanya. Umur berapa seorang anak untuk puasa full dari terbit fajar sampai azan maghrib? Kalau sudah mampu, kalau belum mampu jangan dipaksakan karena anak belum kena beban taklif, dia belum kena beban syariat, maka tidak boleh dipaksakan. Jadi semampu dia dulu. Ustaz sendiri mengambil pendapat yang mana untuk arah pandangan mata ketika sholat, khusus ketika ruku. Lihat ke tempat sujud. Batas aurat untuk mahram bagaimana? Antara pusar dan lutut kalau untuk sama mahram yang lawan jenis. Tentang hadis yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah dan maka dia tidak bisa qada walaupun puasa setahun penuh. Apakah sahih? Para ulama lemahkan sepertinya hadis ini dan dari sisi makna benar itu untuk mewanti-wanti yang malas-malas puasa ya. Apakah zikir sholat fardu di rumah boleh dibaca bersama-sama anak istri atau masing-masing saja? Baiknya masing-masing kecuali untuk mengajarkan. Bagaimana menyikapi bila ada perbedaan penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal? Ikut pemerintah itu lebih aman. Bila wanita lalai punya kebiasaan bayar utang puasa di akhir waktu sudah dekati Ramadan seperti saat ini misalnya, kemudian qadarullah dia haid. Nah maka nanti karena sifat dia malas-malasan kayak gini, nanti setelah Ramadan dia qada plus fidyah dari setiap 1 hari yang luput tadi. Kalau wanita yang sedang hamil pada trimester pertama, apakah boleh tidak puasa? Boleh kalau memang nggak kuat. Apa solusinya di masa mendatang? Saya tadi sebutkan kalau khawatir untuk ibu, maka cukup qada. Kalau khawatir untuk anaknya, anak kurang susu, anak jadi bahaya dalam janin, maka qada plus fidyah. Wallahu alam, ini saya rasa cukup dulu ya. Yang tidak sempat saya jawab karena terbatasnya waktu dan saya punya aktivitas yang lainnya lagi. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah besok hari kita bahas lagi dengan pembahasan yang mudah-mudahan ya bawa manfaat untuk antum sekalian. Besok kita masih bahas fikih puasa, terutama kita bahas sholat tarawih dan semangat baca Al-Quran walaupun mungkin nanti kita tetap di rumah untuk sholat tarawihnya. Demikian. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua sekali lagi. Dan saya di rumah rajin baca buku, rajin mengikuti para ulama dalam fatwa-fatwa mereka. Harus bekal dengan ilmu dikuatkan lagi. Beramal solehlah, banyak doa. Mudah-mudahan Allah angkat kita dari musibah-musibah yang ada saat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok lagi jam 8 malam.